Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 3, angkatan 18, gelombang 5, eh, pelatihan Balai Diklat Keagamaan Medan akan membahas mengenai analisis isu kontemporer. Untuk penyajian latar belakang akan dibawakan oleh Syahida. Kepada Syahida dipersilakan. Baik, adapun tugas kelompok kami mengenai riset kontemporer, kami mengangkat isu mengenai sampah plastik, fast fashion, dan limbah pangan, ancaman nyata bagi pembangunan berkelanjutan. Adapun yang melatar belakangi isu ini adalah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri telah meningkatkan kesejahteraan material, namun juga menghasilkan tantangan lingkungan yang signifikan. Pola konsumsi yang semakin meningkat, terutama di negara-negara kembang, telah menciptakan permintaan akan berbagai produk yang seringkali diproduksi dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Nah, beberapa isu utama yang dihadapi secara global meliputi perubahan iklim, krisis biodiversitas, polusi lingkungan, dan kelangkaan sumber daya alam. Nah, isu-isu ini semakin diperparah oleh sistem produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, serta infrastruktur pengelolaan limbah yang tidak memadai di banyak negara. Nah, hal inilah yang menyebabkan perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempercepat penyebaran informasi dan tren konsumsi, menciptakan pola permintaan yang seragam di berbagai belahan dunia. Nah, hal ini pada satu sisi meningkatkan akses terhadap berbagai produk, namun di sisi lain juga mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan menghasilkan limbah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan telah menciptakan berbagai masalah seperti pencemaran air dan udara, degradasi lahan, serta penumpukan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Nah, masalah-masalah ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan saja, tetapi membawa dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Nah, meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pembangunan berkelanjutan telah mendorong berbagai inisiatif untuk mengatasi isu-isu kontemporer ini. Namun, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan komprehensif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Feni. Baiklah, adapun tujuan dari analisis isu kontemporer kami adalah yang pertama memahami akar permasalahan, yang kedua mengidentifikasi dampak, yang ketiga mencari solusi yang efektif, yang keempat mendorong perubahan perilaku, yang kelima adalah mendukung kebijakan yang berkelanjutan, serta yang keenam meminimalkan resiko di masa depan. Identifikasi masalah. Dalam proses menganalisis isu kontemporer, penulis kami menemukan sejumlah permasalahan yang mencerminkan dinamika sosial, lingkungan, dan teknologi di era modern. Masalah-masalah ini tidak hanya muncul di ranah lokal, tetapi juga menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan manusia. Adapun beberapa isu utama yang teridentifikasi antara lain, yang pertama adalah artificial intelligence dan etika teknologi. Yang kedua, perubahan iklim dan bencana. Yang ketiga adalah macet dan polusi di kota besar. Yang keempat adalah sampah plastik, fast fashion, dan limbah pangan. Yang kelima adalah diskriminasi ras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahdalena. Analisis masalah dengan menggunakan teknik ATKL, yang pertama, isu yang pertama adalah artificial intelligence dan etika teknologi dengan memiliki poin sebanyak 18 poin, dengan poin aktualnya adalah 5, kemudian poin problematiknya 5, kemudian kekalayakannya 4, dengan layaknya adalah 4. Kemudian yang kedua, isu yang kedua adalah perubahan iklim dan bencana dengan poin aktualnya adalah 5, kemudian poin problematiknya 3,
poin kekalayakannya 3 dan poin layaknya adalah 4 sehingga jumlah total poinnya adalah 15. Kemudian isu macet dan polusi di kota besar itu mendapatkan poin 5 aktualis di poin aktual. Kemudian poin 4 di problematik, kemudian poin 4 di kekalayakannya, kemudian poin 3 di layaknya. Sehingga dia mendapatkan jumlah poinnya 16. Kemudian ada dia isu yang keempat, sampah plastik, fast fashion, dan limbah pangan dengan mendapatkan poin aktualnya 5, poin problematiknya 5, kemudian poin kekalayakannya 5, dan poin layaknya 4, dengan jumlah total poinnya adalah 19. Kemudian yang isu yang terakhir merupakan diskriminasi ras, mendapatkan poin aktualnya sebanyak 5, poin problematiknya sebanyak 4, poin kekalayakannya 4, dan poin layaknya adalah 4 dengan jumlah total poinnya adalah 17. Nah, dari sini diurutkanlah perankingannya untuk menentukan isu mana yang lebih membutuhkan penanganan lebih serius. Nah, di sini peringkat pertama itu adalah sampah plastik, fast fashion, dan limbah pangan. Kemudian yang keduanya adalah artificial intelligence dan etika teknologi. Kemudian yang ketiga, diskriminasi ras. Yang keempat, macet dan polusi di kota besar. Dan yang kelima adalah perubahan iklim dan bencana. Nah, setelah kita tentukan bagaimana untuk mengetahui, menganalisis isu mana yang perlu ditangani lebih duluan, kemudian kita beralih ke diagram Fishbone-nya. Diagram ini untuk menentukan apa penyebab dari isu tersebut. Nah, tadi karena peringkat pertama ya tadi adalah sampah plastik, fast fashion, dan limbah pangan, maka dari sini Mm-mm. Lena nggak kedengaran suaranya. siap. Oke, baiklah. Tadi setelah kita menentukan isu mana yang paling membutuhkan penanganan lebih serius, lebih cepat, maka setelah ini kita masuk ke dalam diagram Fishbone untuk menentukan penyebab dari isu tersebut. Nah, isu yang menjadi peringkat pertama tadi adalah sampah plastik, fast fashion, dan limbah pangan. Nah, dari sini ditentukan apa penyebabnya. Yang pertama dari MAN, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak limbah plastik, perilaku konsumtif, kurangnya keterampilan dalam mengelola limbah, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua adalah mesin, yaitu teknologi daur ulang yang terbatas dan tidak merata, kurangnya fasilitas pengomposan dan pengelolaan limbah, infrastruktur pengumpulan sampah yang tidak memadai, teknologi produksi yang masih boros energi dan sumber daya. Yang ketiga ada dia material, yaitu kualitas bahan yang rendah, bahan sulit terurai, mendominasi produk sehari-hari, kemudian kurangnya penggunaan bahan daur ulang dalam produksi, dan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan. Nah, kemudian untuk yang metodenya, ada dia tidak ada sistem pemilahan sampah yang efektif, metode produksi yang tidak berkelanjutan, kurangnya insentif untuk daur ulang dan penggunaan kembali, kemudian regulasi yang lemah dalam pengelolaan limbah dan tanggung jawab produsen. Kemudian yang kelima ada dia yang namanya measurement. Di situ dia penyebabnya ada tidak adanya target pengurangan limbah yang jelas dan terukur, kemudian kebijakan longgar terhadap produsen yang menghasilkan limbah, minimnya sanksi untuk pelanggaran pengelolaan sampah, dan tidak ada insentif ekonomi untuk praktik berkelanjutan. Kemudian untuk yang terakhirnya ada yang namanya Mother Nature. Di situ dia penyebabnya merupakan perubahan iklim yang memperparah polusi limbah, bencana alam yang menyebarkan sampah ke ekosistem, kemudian keterbatasan lahan TPA yang semakin menipis, dan terakhir adalah dampak kumulatif pada pencemaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Kairani Wurus Surbakti. Baiklah, berikutnya adalah berdasarkan dari diagram Fishbone yang telah dipaparkan,
kita akan mencari solusi dari akar permasalahan yang tadi telah dijabarkan. Untuk yang pertama, kategori manusia, akar masalahnya kurangnya kesadaran lingkungan. Untuk itu, maka solusi yang bisa digagas yaitu edukasi dan kampanye sadar lingkungan. Kemudian perilaku konsumtif, program insentif untuk daur ulang. Kemudian kebiasaan membuang sampah sembarangan akan digagas solusi community training pengelolaan sampah. Untuk yang kedua, kategori metode, akar permasalahannya adalah tidak ada pemilahan sampah. Oleh karena itu, digagaslah solusi untuk sistem pemilahan sampah mandiri. Kemudian, produksi tidak berkelanjutan, maka digagas solusi accountability. Kemudian, regulasi yang lemah, digagas solusi sertifikasi produk ramah lingkungan. Untuk kategori yang ketiga, yaitu machine, akar permasalahannya adalah teknologi daur ulang terbatas, maka digagas solusi investasi teknologi daur ulang modern. Kemudian untuk fasilitas pengomposan kurang, maka gagasan solusinya adalah bangun fasilitas pengomposan skala kota. Untuk infrastruktur sampah tidak memadai, maka solusi yang dapat dilaksanakan adalah optimalkan sistem pengumpulan sampah. Untuk material atau bahan tidak ramah lingkungan seperti plastik virgin, tekstil, dan sintetis menggunakan bahan daur ulang atau biodegradable. Kemudian bahan sulit terurai, regulasi pembatasan bahan berbahaya. Untuk kualitas bahan rendah, maka tingkatkan kualitas produk atau yang berbahan awet. Kemudian untuk measurement atau kebijakan, tidak adanya target pengurangan limbah, maka solusi yang dapat digagas adalah target nasional pengurangan limbah. Untuk minimnya sanksi dan insentif, maka akan digagas solusi sanksi tegas untuk perusak lingkungan. Untuk monitoring lemah, maka digagas solusi insentif bagi perusahaan hijau. Untuk kategori Mother of Nature atau lingkungan, yang pertama adalah perubahan iklim, maka digagaslah solusi restorasi ekosistem terdampak. Yang kedua, bencana alam memperparah limbah, maka digunakan sistem early warning untuk kebocoran limbah. Untuk lahan TPA terbatas, dilakukan pengembangan TPA berteknologi tinggi. Eh, Berikutnya akan dilanjutkan oleh eh, Ibu Feni. Adapun hal yang menyebabkan isu-isu terjadi adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi daur ulang yang tidak merata di berbagai wilayah, ketimpangan sosial ekonomi yang tercermin dari eksploitasi tenaga kerja dan pemborosan sumber daya pangan, kemudian krisis lingkungan dan kesehatan akibat akumulasi populasi limbah yang mengancam ekosistem dan masyarakat. Isu strategis untuk masalah tersebut adalah untuk mengatasi ini diperlukan pendekatan terintegrasi melalui penguatan kebijakan, inovasi, teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan global. Transisi menuju ekonomi sirkular menjadi kunci utama dengan mendorong perubahan perilaku konsumen, menerapkan extended producer responsibility, serta mengembangkan sistem daur ulang yang efisien. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat esensial untuk mewujudkan pengolahan limbah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Syahidah. Baik, dari hasil yang kami dapat ditarik kesimpulan mengenai isu ini ialah permasalahan sampah plastik, fast fashion, dan limbah pangan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. Ketiga isu ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun, dengan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan pemerintah, industri, dan masyarakat, solusi inovatif dan strategis dapat diwujudkan. Baik, kita sebagai masyarakat Indonesia melalui penerapan ekonomi sirkular, penguatan regulasi, peningkatan teknologi daur ulang, serta perubahan pola konsumsi, kita dapat mengurangi dampak negatif limbah dan membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga memegang peranan kunci dalam mendorong transisi menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.
Dengan komitmen dan aksi nyata, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk menciptakan sistem yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Terima kasih. Terima Demikianlah kasih. presentasi dari kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.